Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertama kita akan bahas dulu persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak itu adalah suatu bilangan nilai mutlak yang hasilnya itu sama dengan suatu bilangan ini. Nah, jadi bilangan di ruas kiri itu nilainya sama dengan bilangan yang di ruas kanan. Contohnya seperti ini. Mutlak dari 2x dikurang 1 itu sama dengan 3. Yang kedua, mutlak dari 5x itu sama dengan 10. Yang ketiga, mutlak dari 3x ditambah 4 itu sama dengan 7. Nah, jadi intinya adalah suatu bilangan nilai mutlak ini nilainya sama dengan bilangan bulat tersebut. Ini dia contohnya. Baik, sebelum kita lanjut, kalian harus tahu dulu apa sih nilai mutlak itu. Nah, jadi nilai mutlak adalah suatu bilangan yang nilainya itu bernilai positif. Nah, suatu bilangan yang nilainya positif. Contoh, mutlak dari 5 itu nilainya adalah 5. Mutlak dari negatif 2 itu nilainya adalah 2. Mutlak dari 0 itu nilainya adalah 0. Mutlak dari negatif 2/3 itu nilainya adalah 2/3. Nah, jadi intinya nilai mutlak ini baik itu bilangan yang di dalam nilai mutlaknya ini positif atau negatif, dia akan selalu bernilai positif. Nilai mutlak ini biasa digunakan untuk perhitungan jarak. Biasa digunakan untuk menghitung jarak. Nah, contoh misal ada suatu laut, kedalaman laut itu dihitung dari atas permukaan laut. Nah, tentu kalau dia dari atas permukaan laut, maka yang di bawah laut itu bernilai negatif kan? Karena dia posisinya di bawah permukaan air laut. Misal jaraknya itu negatif 1000 km. Nah, ini kita menggunakan konsep nilai mutlak. Artinya jarak kedalaman laut tersebut adalah 1000 km. Ini dia adalah jaraknya. Seperti itu memahami konsepnya. Nah, jika kalian sudah paham apa itu nilai mutlak, maka kita dapat menyelesaikan nilai dari contoh persamaan nilai mutlak ini. Nah, kalau misalkan diketahui hanya bilangan saja, mudah untuk kita menentukan berapa nilainya. Ambil nilai yang positifnya. Tetapi, bagaimana jika yang diketahui itu adalah suatu variabel? Tentu kita tidak tahu berapa hasilnya. Contoh, variabel X. Nilai mutlak dari variabel X. Ini ada dua kemungkinan. Yang satu, nilainya bisa bernilai positif X, yang satu lagi nilainya bisa bernilai negatif X. Dengan syarat positif X ini X-nya harus lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Ya, kalau negatif X itu nilainya harus X kurang dari 0. Seperti apa maksudnya? Nah, coba kita lihat contoh soal yang pertama ini. Mutlak dari 2x dikurang 1 sama dengan 3. Bagaimana cara menentukan nilai x-nya? Kita gunakan konsep ini. Nah, ini dia konsepnya. Nah, jadi soal di atas dapat kita kerjakan dengan cara mutlak dari 2x dikurang 1 sama dengan 3. Maka, cara pertama, 2x dikurang 1 itu bernilai positif 3, atau cara kedua 2x dikurang 1 bernilai negatif 3.
Nah, jadi dia ada dua cara. Yang satu nilainya positif 3, yang satu lagi nilainya negatif 3. Maka dapat kita selesaikan 2x sama dengan negatif 1 pindah ruas. Negatif 1 pindah ruas jadi positif. Jadi 2x sama dengan 3x ditambah 1. Hasilnya 2x sama dengan 4. Lalu 2 jadi pembagian. X sama dengan 4/2. Hasilnya adalah 2. Satu lagi. 2x sama dengan, konsepnya sama ya, negatif 1 pindah ruas jadi positif. 2x sama dengan negatif 3 tambah 1. Hasilnya 2x sama dengan negatif 3 tambah 1 negatif 2. X sama dengan negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Nah, jadi hasilnya adalah, himpunan penyelesaiannya ini adalah, kita sambung di atas. Himpunan penyelesaian dari soal 2x dikurang 1 sama dengan 3 itu adalah negatif 1,2 sesuai hasil yang kita dapatkan ini. Negatif 1,2. Seperti itu. Bisa dipahami? Jika sudah paham, silakan lanjutkan mencari soal yang nomor 2 dan soal yang nomor 3. Ibu tunggu ya. Nah, jadi kesimpulan dari persamaan nilai mutlak ini adalah bagaimana cara menyelesaikan soalnya, yaitu jika kalian berjumpa soal bentuk persamaan nilai mutlak, maka cukup seperti ini saja. Mutlak dari fungsi variabel x sama dengan a itu dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, fx sama dengan positif a atau fx sama dengan negatif a. Fx ini adalah fungsi x. Fungsi x itu yang tadi 2x dikurang 1, 5x, 3x ditambah 4, dan lain sebagainya yang mengandung variabel x. Nah, jadi pokok pembahasan materi ini adalah bagaimana cara kalian dapat menemukan berapa nilai x tersebut. Seperti itu. Baik, kita akan bahas soal nomor 2 dan nomor 3. Soal nomor 2 yaitu mutlak 5x sama dengan 10. Berarti ada dua cara penyelesaian. Yang pertama, 5x sama dengan 10 atau 5x sama dengan negatif 10. Satu bernilai positif, satu bernilai negatif. Nah, 5x, 5-nya pindah ruas, ini menjadi pembagian. X sama dengan 10 dibagi 5. 10 bagi 5 adalah 2. Nah, ini juga 5-nya pindah ruas, jadi pembagian X sama dengan negatif 10 bagi 5, X sama dengan negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari mutlak 5x sama dengan 10 ini adalah HP, himpunan penyelesaian sama dengan negatif 2,2. Penulisannya dimulai dari bilangan yang terkecil, lalu baru bilangan yang terbesar. Nah, bagaimana nomor 3? Nomor 3 adalah mutlak dari 3x ditambah 4 sama dengan 7. Caranya sama, ada dua cara. Yang pertama, 3x ditambah 4. Yang pertama, 3x ditambah 4 sama dengan positif 7. Atau yang kedua, 3x tambah 4 sama dengan negatif 7. Positif 4 pindah ruas jadi negatif 4, sehingga 3x sama dengan 7 kurang 4. 3x sama dengan 7 kurang 4, 3. X sama dengan 3 pindah ruas. Karena dia perkalian, maka kalau pindah ruas jadi pembagian.
yaitu X sama dengan 3/3. Hasilnya adalah 1. Next, yang kedua, positif 4 pindah ruas negatif 4, sehingga 3X sama dengan negatif 7 kurang 4. Lalu 3X sama dengan negatif 7 kurang 4 adalah negatif 11. X sama dengan 3-nya pindah ruas karena dia perkalian menjadi pembagian kalau dipindah ruaskan, sehingga negatif X sama dengan negatif 11/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah bilangan terkecil dulu, negatif 11/3, 1. Nah, ini dia pembahasan materi persamaan nilai mutlak. Jadi kita sudah bahas persamaan nilai mutlak. Konsepnya itu menggunakan ini, satu bernilai positif, satu bernilai negatif. Kita sudah kerjakan 3 soal. Nah, jika masih ada yang kurang paham, silakan ditonton lagi video pembelajarannya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan Ibu langsung di grup ini. Selamat belajar, kerjakan soal latihan yang akan Ibu upload setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.